Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Moe Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat animasi gerakan manusia berjalan tampak depan dengan karakter pria. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kali ini kita akan menggambar sebanyak 12 frame ya teman-teman. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita menggambar sketsa terlebih dahulu frame by frame, kemudian kita akan menggambar line artnya frame by frame juga, lalu kita akan mewarnai dan memberi gradasi, kemudian kita akan menambahkan ground dan bayangan, kemudian kita akan menginsert background, lalu kita akan merender animasinya. Oke, langsung saja kita rename layar di sini, kita beri nama sketsa. Kemudian gunakan pensil tool. Dengan modenya itu smooth ya. Di sini ada 3 pilihan teman-teman, straighten, smoothing. Kita pilih smooth biar garisnya lebih halus ya. Nah, kemudian kita mulai menggambar sketsa. Kita buat seperti ini. Jadi sketsa ini berfungsi untuk membantu kita untuk mendapatkan garis gambar atau line art yang bagus ya. Jadi kita bisa mendapatkan anatomi gambar yang sesuai dengan kita inginkan ya. Nah, jadi kita buat dulu corak-coret seperti ini. Nanti kita rapikan. Nah, ini sangat membantu sekali buat teman-teman yang baru belajar ya untuk menggambar anatomi karakter manusia ataupun hewan ya. Nah, ini teknik ini bisa kita gunakan untuk menjadi acuan sebelum menggambar garis line artnya atau merapikan gambar yang lebih halus, lebih bagus lagi ya. Nah, kita sudah mendapatkan gambar kunci untuk sketsanya teman-teman, dan kita akan melanjutkan ke frame-frame berikutnya. Tapi sebelum itu, perlu diketahui untuk setiap gerakan karakter manusia ataupun hewan yang sedang berjalan, itu posisi tubuhnya itu berubah-ubah teman-teman. Jadi setiap frame itu, posisi daripada karakter ini dia akan bergerak ke atas sedikit, kemudian turun lagi ke bawah, dan seperti itu seterusnya berulang-ulang. Nah, kita akan menerapkan hal ini pada tutorial kali ini. Caranya seperti ini teman-teman. Kita tambah layar baru, kita tarik ke bawah ya, kita beri nama garis. Nah, kita gunakan line tool. Untuk sketsanya ini kita kunci ya layarnya. Nah, lalu kita zoom gambar ini ya, gambar sketsa ini. Nah, kita tarik garis di atas kepalanya teman-teman. Nah, kemudian kita tekan Q, kita tarik garisnya, tekan Alt, tahan ya, seperti ini. Oke, kemudian kita copy, kita paste. Nah, ini kita letakkan di bawah. Jadi ini merupakan batas ya, batas gerakan daripada posisi karakter yang akan kita gerakan naik, kemudian turun lagi, naik turun lagi. Nah, sehingga kita akan mendapatkan gerakan yang maksimal seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita insert keyframe di 60 saja misalnya. Nanti kita atur lagi ya gerak posisinya. Lalu kita kunci, kita buka layar sketsa. Nah, kemudian kita akan melanjutkan menggambar frame by frame untuk sketsanya teman-teman. Nah, caranya kita insert keyframe baru di sini. Ya, kemudian kita hapus, lalu kita aktifkan onion skin untuk melihat gambar sebelumnya. Nah, ini menjadi acuan kita untuk menggambar ke frame-frame berikutnya. Untuk menggambar ke frame-frame berikutnya hingga selesai, kemungkinan cukup lama ya teman-teman. Jadi videonya agak saya percepat ya.
Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar line art untuk semua sketsa yang sudah kita buat di sini, teman-teman. Jadi kita kunci layar sketsa terlebih dahulu. Kemudian kita ubah warna garisnya ini menjadi hijau ya. Kita klik saja kolom kecil di sini. Nah, kemudian kita tambah layar baru, kita beri sebagai line art. Nah, lalu kita blok frame-nya, kita remove frames, lalu kita klik kanan insert keyframe. Nah, di sini kita akan menggambar line art-nya, teman-teman, merapikan semua garis sketsa ini ya menjadi gambar yang lebih rapi. Kita buat karakternya sesuai dengan style gaya kita masing-masing, teman-teman. Di sini saya hanya mencontohkannya ya, versi saya sendiri. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini juga merupakan gambar kunci animasinya ya, yang akan kita buat di sini. Jadi fungsinya sketsa itu untuk mempermudah kita ya menggambar line art-nya untuk mendapatkan gambar yang bagus sebagai acuan kita bagi teman-teman yang masih belajar ya. Mungkin yang sudah profesional tidak perlu lagi menggambar sketsa, datang langsung saja ke gambar line artnya langsung ya. Nah, ini kita buat seperti ini saja, teman-teman. Karakternya saya buat seperti ini ya, agak sedikit ala-ala manga gitu ya, biar lebih keren sedikit. Nah, ini kita buat bagian rambutnya seperti ini. Oke, kita rapikan setiap garisnya. Kita gunakan smooth tool ya untuk merapikan garis gambarnya. Di sini, teman-teman, kita klik saja beberapa kali sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu untuk menggambar bagian lainnya ya, leher, badan hingga selesai ya untuk membuat gambar kunci animasinya ini. Oke, kita sudah mendapatkan gambar kunci animasinya ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggambar ke frame-frame berikutnya hingga frame ke-12. Kita lanjut di frame kedua ya, teman-teman. Kita insert keyframe. Nah, kemudian kita atur posisi frame kedua ini sesuai dengan frame kedua yang ada di sketsa ya. Begitu juga dengan frame 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini kita atur dulu posisinya. Jadi yang kita rubah itu hanya bagian yang bergerak saja ya, teman-teman. Di sini yang bergerak itu adalah tangan ya, tangan dan kaki, seperti halnya sketsa yang sudah kita buat seperti ini. Nah, oke, jadi untuk bagian kepala itu tetap ya seperti ini. Nah, jadi kita atur posisinya sesuai sketsa. Ini sudah pas ya. Nah, untuk bagian tangannya ini akan kita edit ya gerakannya. Jadi kita tidak perlu menggambar ulang. Kita gunakan lasso tool. Shortcutnya itu huruf L ya. Kita klik saja, kemudian kita potong. Kita crop saja seperti ini. Ini sama halnya dengan tool yang ada di Photoshop ya. Nah, kemudian tekan Q. Kita rotate ukurannya di sini ya. Ukurannya tetap tidak kita rubah ya, hanya saja posisinya, sudut daripada posisi gambarnya. Nah, kita putar seperti ini sesuai garis sketsa ya sudah kita buat. Jadi gerakannya itu sama dengan yang sudah ada di kita buat di sketsa. Nah, kita rapikan bagian yang tidak pentingnya. Untuk bagian kaki mau tidak mau kita harus menggambar ulang satu persatu ya, teman-teman. Kita harus menggambar line artnya lagi ya sesuai dengan sketsanya. Nah, untuk bagian tangan sebelah sini kita ubah juga ya posisinya. Jadi tugas kita itu hanya mengedit bagian tangannya saja. Jika gambar kunci animasinya sudah dibuat, itu akan mempermudah kita ya. Kita tinggal mengedit saja. Artinya kita sudah mendapatkan gambar kuncinya, itu tinggal kita poles saja, tinggal kita edit saja seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian kaki ini harus kita gambar ulang. Kita beri line art
artnya ya, menggambarnya sesuai dengan sketsanya ya, garis sketsanya seperti ini. Nah, inilah gunanya sketsa teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan gambaran sketsa yang sudah pas ya dengan gerakan yang kita inginkan, kita tinggal memberi line artnya sehingga hasil daripada gambarnya pun lebih bagus ya, lebih baik. Ya, intinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal lah pokoknya kita gunakan cara ini. Tapi memang prosesnya memang lama, namun hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita rapikan. Nah, kita sudah mendapatkan 2 buah frame ya untuk line artnya. Nah, ini gambar ini berdasarkan daripada sketsa yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita akan meneruskan ke frame-frame sketsa berikutnya ya. Oke, kita akan lanjutkan menggambar ke frame-frame berikutnya hingga selesai. Dan langkah selanjutnya kita akan memberi warna ya dan gradasi untuk semua gambar yang sudah kita buat. Kita hapus dulu layar sketsa dan garisnya ini ya. Oke, jadi yang tersisa hanya layar line artnya. Nah, kita lihat seperti inilah hasilnya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi warna dan gradasi ya. Kita pergi ke pen bucket tulis ini, lalu ke palet warna di sini. Nah, pilih warna sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya untuk karakternya yang kita buat. Nah, di sini saya coba memberikan warna bajunya ini adalah coklat ya, coklat gelap seperti ini. Oke, nah kemudian untuk celananya kita beri saja warna biru dongker gelap juga seperti ini. Nah, pastikan ya teman-teman semua garis gambar ini terhubung ya ketika kita akan mewarnai, karena jika tidak terhubung tentu dia tidak akan bisa kita warnai. Nah, langkah selanjutnya kita akan warnai bagian sepatunya. Kita langsung saja beri warna hitam ya. Nah, untuk telapaknya agak sedikit abu-abu seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk skin karakternya atau warna kulit karakternya kita pilih saja warna ini ya. Oke, kita sudah mewarnai gambar kuncinya ya atau frame pertama, dan kita akan mewarnai semuanya ini. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengambil warna di sini ya teman-teman ya. Untuk memilih warna agar sama ada satu cara, kita tinggal mengcopy saja warna yang sudah kita buat di sini, yang sudah kita aplikasikan di sini menggunakan eyedropper tool ini ya. Nah, ini kita copy warnanya. Misalnya bagian rambut dulu ya, kita copy. Kita klik saja seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita ke frame berikutnya. Langsung saja kita warnai seperti ini. Dan seterusnya ya hingga frame terakhir, semua frame tentunya. Nah, kemudian kita gunakan eyedropper tool lagi. Nah, kita copy warna lainnya hingga sama semuanya. Misalnya warna kulit ya. Kita ke frame berikutnya. Nah, warna kulitnya seperti ini. Kemudian juga untuk warna bajunya seperti ini, lalu juga warna celananya ya seperti ini. Nah, lakukan hal ini terus menerus untuk frame-frame berikutnya seperti itu teman-teman. Nah, ini kita copy lagi bagian matanya, pokoknya jangan ada yang tertinggal. Seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, untuk frame-frame berikutnya gunakan cara yang sama seperti tadi ya. Kita ulangi terus menerus caranya hingga frame 12 ya. Nah, setelah selesai semua pewarnaan, kita melanjutkan dengan memberi warna gradasi ya teman-teman. Kita gunakan pencil tool, kita zoom objek gambarnya. Nah, lalu kita beri bagian-bagian mana saja yang ingin kita beri warna gradasinya. Kita beri garis ya seperti ini. Saya contohkan saja seperti ini posisinya di sini ya. Nah, untuk bagian ini juga lehernya ya. Nah, ini kita gunakan eyedropper tool lagi ya. Kita copy lagi warna dasarnya. Kemudian kita ke palet warna di sini. Kita pilih warnanya agak gelap ya. Kita turun sedikit ke bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini warnanya. Lalu kita aplikasikan. Nah, begitu juga dengan warna lainnya. Objek yang akan kita gradasikan. Kita lakukan hal yang sama ya. Seperti ini. Bagian tangan ya. Untuk bagian tangan kita copy saja warna yang sudah ada tadi ya di sini, karena warna skinnya ini sudah sama. Nah, di sini ya, atau sedikit saja bagian di sininya. Nah, itu terserah teman-teman ya. Nah, ini kita beri warna lebih gelap sedikit. Nah, kemudian garisnya ini kita hapus teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin repot-repot menghapus garis ini satu persatu, kita tekan shift tahan ya, klik satu persatu seperti ini garisnya. Lalu kita delete, maka otomatis tidak akan terhapus semua. Jika dirasa sudah pas, sudah enak kita lihat ya. Nah, kita akan melakukan pewarnaan gradasi ya untuk frame-frame berikutnya. Caranya juga sama teman-teman ya. Tinggal kita gambar saja bagian-bagian tertentu di sini. Ingat-ingat posisinya ya. Nah, kemudian kita copy saja warnanya yang sudah kita gunakan di sini menggunakan eyedropper tool. Jadi kita warnai semuanya hingga selesai. Langkah selanjutnya kita kunci layer line art ini. Kita tambah layer baru, tarik ke bawah.
Kemudian kita remove frame-nya, kita rename sebagai ground. Jadi ground ini berfungsi sebagai tempat pijakan karakter kita ini teman-teman, sekaligus menambah efek visual yang lebih baik untuk animasi kita. Kita insert keyframe di sini. Kemudian gunakan line tool ya untuk menarik garis dari sini, tekan shift tahan. Kemudian bagian sisi sini dan di sini. Nah, di sini kreativitas kita sangat dibutuhkan ya teman-teman. Kita gunakan pencil tool. Nah, ini kita buat groundnya agak sedikit seperti ini ya. Nah, ini merupakan bisa berupa tanah ataupun lantai ya, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Ini hanya sebagai contoh yang saya gunakan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita beri tekstur daripada ground ini ya. Misalnya ini groundnya ini adalah tanah ya, tanah yang kasar ya teksturnya. Jadi saya beri garis-garis seperti ini saja. Nah, yang akan kita edit adalah garis-garis ini teman-teman, dan juga garis atas ini ya. Jadi dia akan memberikan efek visual bergerak ke belakang ya. Nah, sedangkan karakter ini terlihat gerakannya maju. Nah, seperti itu teman-teman. Insert lagi frame berikutnya, aktifkan ya onion skin di sini. Nah, kemudian garis ini kita hapus. Seperti biasa kita akan mengedit satu persatu ya teman-teman. Nah, gunakan lasso tool ya untuk memblok semua garis ini ya. Nah, teman-teman bisa melihat bayangan gambar sebelumnya. Ini bisa kita blok dulu ya. Kita edit satu persatu. Nah, kemudian kita buat garis yang berbeda namun dalam posisi yang sama. Jadi dia ada perubahan gerakan untuk groundnya nanti ya, agar tidak kaku terlihatnya.
Agar lebih bagus lagi, kita warnai ya. Seperti biasa kita gunakan pen bucket tool di sini, kemudian kepala warna di sini. Nah, saya memilih warna ini ya teman-teman. Kita warnain saja setiap frame yang sudah kita buat di sini. Nah, berikutnya kita akan menambahkan bayangan untuk karakter kita ini ya teman-teman. Kita tambah layar baru di sini. Kita rename sebagai bayangan. Kemudian kita blok framenya. Kita remove. Lalu kita pilih insert keyframe. Kemudian gunakan brush tool, shortcutnya itu huruf B. Nah, diameternya kita pilih di sini ya. Saya gunakan yang ini saja teman-teman. Nah, untuk warnanya kita buat agak sedikit transparan ya teman-teman. Kita klik di sini ya, warna hitamnya. Persentasenya ini, alfanya ini kita ubah menjadi 50. Oke, jadi dia tipis ya warna hitamnya untuk bayangannya. Kemudian kita gambar langsung di sini teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tambah insert keyframe baru ya, sesuai dengan posisi frame-frame yang sudah ada di sini ya. Kita samakan saja posisinya, kita insert keyframe, ini kita hapus. Kemudian aktifkan onion skin di sini. Kita zoom. Nah, kita ubah lagi untuk diameter brushnya yang paling besar ya. Nah, kita gambar lagi, kita gambar ulang setiap framenya. Jadi dia ada pergerakan perubahan ya untuk setiap bayangannya seperti ini. Nah, lanjutkan untuk menggambar bayangannya di frame-frame berikutnya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah selesai membuat bayangan ya teman-teman, kita akan menambahkan backgroundnya. Kita tambah layar baru di sini, kita tarik ke paling bawah, kita remove frame-nya, kemudian kita rename layarnya sebagai background. Oke, kemudian kita insert keyframe di sini. Kemudian kita pilih gambar background yang akan kita gunakan. Kita tarik saja di sini, lepas. Lalu kita atur resolusinya sesuai dengan lembar kerja standar yang kita gunakan di software ini ya, yaitu di sini 550x400. Kita klik saja gambar backgroundnya, tekan Q, maka akan muncul propertiesnya teman-teman. Yang kita ubah hanya W dan hanya saja. W-nya 550, hanya 400. Nah, kemudian kita akan menggerakkan background ini sedikit bergerak ke atas ya, perlahan. Nah, caranya kita insert keyframe di sini. Di paling ujung ya framenya. Kemudian kita ke frame pertama lagi, klik kanan, pilih Create Classic Twin. Nah, untuk di frame ujungnya ini, yang kedua, yang terakhir ini, kita tarik gambar backgroundnya perlahan ya, tekan Shift tahan, kita klik, tarik ke atas seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita review, tekan Ctrl Enter. Oke, seperti ini animasinya sudah selesai teman-teman. Nah, kemudian kita akan merender animasinya. Kita pilih File, pilih Export, kemudian export movie, lalu kita rename, kemudian kita save. Resolusinya langsung saja kita oke ya, sudah sama 540x400. Oke. Nah, untuk hasil animasinya seperti berikut ini. Oke teman-teman, seperti inilah hasil daripada pembelajaran kita di video tutorial kali ini. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan dari saya. Jika ada kritik, saran, serta masukan yang membangun untuk channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.